Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama dari Kanda Riset. Selamat datang di channel Kanda Riset. Channel ini akan secara konsisten membahas mengenai semua hal terkait dengan dunia riset atau dunia penelitian. Pada hari ini, untuk video pertama, saya akan membahas mengenai teknik sampling. Jadi bagaimana kita mengambil sampel dari populasi yang diamati. Seperti kita tahu bahwa ketika kita mengamati sebuah populasi, tentunya kita akan dihadapkan pada jumlah populasi yang besar, itu akan berdampak pada tingginya biaya penelitian, kemudian waktu yang harus digunakan untuk melakukan penelitian, dan selanjutnya adalah tenaga atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sampel. Namun demikian, ada catatan bahwa sampel yang kita ambil itu harus representatif mewakili dari populasi yang kita amati. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana teknik sampling. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak tertinggal dengan adanya update video terbaru dari Kanda Riset, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi, dalam penelitian, untuk teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Selanjutnya, kalau non-probability sampling artinya teknik sampling yang kita gunakan ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi dari hal ini jelas ya, bahwa teman-teman, sobat semuanya, kalau kita akan menggunakan probability sampling, artinya kita harus memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan itu menjadi asumsi yang dipersyaratkan. Contohnya apa? Kalau kita menggunakan probability sampling. Contohnya adalah kita menggunakan teknik sampling acak sederhana atau simple random sampling. Jadi kita melakukan pengacakan pada seluruh anggota populasi sesuai dengan jumlah sampel yang akan kita ambil. Asumsi utama yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan teknik sampling tersebut yang pertama adalah tersedia sampling frame. Artinya kita memiliki kerangka sampel. Kita punya nama by name, by address dari populasi yang akan kita amati. Selanjutnya asumsi yang kedua adalah bahwa anggota populasi adalah homogen. Jika sudah memiliki dua asumsi dasar tersebut, maka kita bisa menggunakan simple random sampling. Selanjutnya kita bisa melakukan pengambilan secara acak. Jadi masing-masing anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk menentukan sampel minimal agar representatif, kita biasanya dapat menggunakan rumus Rovin. Kita bisa memasukkan kriteria inklusi maupun eksklusi. Jadi yang penting adalah homogen dan tersedia sampling frame. Contoh lainnya adalah stratified random sampling, cluster sampling, dan contoh yang lainnya. Jadi pada intinya, kalau probability sampling ini kita memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kita beralih ke yang kedua, yaitu non-probability sampling. Artinya ini kebalikan dari teknik sampling yang pertama. Kalau pada non-probability sampling, kita tidak memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Nah, di sini contohnya adalah kita menggunakan purposive sampling atau sampling secara sengaja. Pada saat menggunakan purposive sampling, kita menentukan justifikasi atau kriteria. Jadi, sampel yang kita ambil ya yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Dan di sini kita tidak memiliki sampling frame, artinya kita tidak mengetahui jumlah pasti populasi yang akan dia amati.
Oleh karena itu kita menentukan kriteria atau justifikasi penelitian. Contohnya misalkan kita melakukan pengamatan, kepada misalkan anak bawah 5 tahun atau balita. Kemudian misalkan orang tuanya bersedia untuk diwawancara, kemudian tidak memiliki riwayat penyakit A, B, C, dan sebagainya. Itu misalkan contoh dalam bidang kesehatan. Jadi secara purposif, secara sengaja kita harus punya justifikasi yang kuat untuk dasar pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah ada, snowball sampling, ada incidental sampling. Jadi kalau snowball sampling, jadi seperti bola salju ya. Jadi kita misalkan contoh melakukan pengamatan, konsumen, perilaku konsumen, sampelnya konsumen. Jadi kita tidak tahu konsumennya siapa saja. Jadi kita ke lapang, bertanya pada konsumen tersebut, kemudian kita mendapat rekomendasi konsumen yang lainnya. Jadi kita menanyakan lagi ke konsumen yang lain sampai kita merasa bahwa jumlah sampel yang kita peroleh itu sudah memenuhi sesuai dengan tujuan penelitian. Baru kita akhiri pengambilan sampel tersebut. Atau incidental sampling. Jadi kita misalkan, melakukan pengamatan di suatu, wilayah pelayanan publik. Jadi sorry bukan konsumen ya, misalkan bidang kesehatan ya, pasien yang datang kita amati satu persatu, yang datang sesuai kriteria enggak, kalau sesuai kita langsung ambil sebagai responden, kalau enggak kita enggak ambil. Itu contohnya. Atau ada judgement, sampling tadi ya, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita recap, kita, eee, berikan kesimpulan bahwa probability sampling itu pada intinya adalah kita memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kalau probability sampling, kita tidak memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Baik, ini topik bahasan kita pada video yang pertama. Kadar Riset akan membagikan video-video yang memberikan insight lainnya terkait dengan dunia riset. Tunggu di update video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.